Baik anak-anak, jadi pada hari ini kita bertemu kembali ya. Jadi Bapak Guru ucapkan selamat tahun baru ya. Semoga di tahun baru ini anak-anak bisa belajar dengan baik ya, dalam keadaan sehat, dan kita berharap masa pandemi COVID ini cepat berlalu ya, sehingga anak-anak bisa berkumpul kembali ke sekolah ya, belajar bersama ya, teman-temannya ya. Namun demikian, jadi supaya kita pembelajaran berlangsung ya, kita akan tetap belajar dulu sambil menunggu ya. Nah, pada hari ini materi yang Bapak akan sampaikan adalah melanjutkan materi yang dulu ya. Jadi kita akan kembali untuk menggunakan insert gambar ya, insert picture dan clip art ya, dan juga dimasuk juga memasang word art ya. Nah, untuk itu anak-anak bisa buka dulu Microsoft Word-nya ya. Jadi bukanya udah bisa ya, bisa melalui ininya ya, startnya ya, juga bisa juga melalui desktopnya ya. Jadi kalau sudah ada simbol kayak ini, jadi bisa dibuka langsung atau melalui taskbarnya ya. Kayak ini misalnya guru langsung buka. Nah ini, kita akan mencoba membuat seperti ini ya. Jadi yang lalu sudah coba belajar mengisi gambar ya. Nah, kita juga akan belajar untuk bagaimana untuk mengedit ya, membuat variasi ya, naskah yang lebih kreatif ya. Jadi anak-anak bisa membuat karangan ya, atau karya tulis selama di rumah, kemudian mengisikan gambar ya. Ini bisa mengisikan foto-fotonya sendiri atau kegiatan-kegiatan di rumah ya. Nah, untuk itu kita akan coba ya. Kita mulai dari membuka yang lembar kosong dulu ya. Nah ini ya. Jadi untuk membuat ini anak-anak tinggal ketik dulu. Nanti setelah itu baru disisipkan gambarnya dan juga diisi word art-nya ya. Ini namanya word art ya. Word art itu membuat teks variasi ya. Teks variasi ya. Jadi namanya word art. Nah, kita akan coba yang dibuatnya ya. Nanti yang dibuatnya nanti dimasuk ke menu insert ini ya, insert ya. Nanti ini ada word art ya, ini ada word art. Jadi anak-anak bisa pilih model yang mana yang senangnya ya. Jadi nanti supaya bentuknya seperti ini ya, nanti bisa dirubah atau diberikan efek ya. Di efek ini bisa diberikan ya, termasuk juga gambarnya ini juga bisa diberi efek ya. Nah, bagaimana membuatnya? Nanti pertama cara membuatnya anak-anak tinggal ketik dulu ya, ketik dulu biasa. Nah, setelah diketik baru dirubah ya, diedit ya. Nah, kita mulai dari lembar kerja kosong dulu ya. Nah, kita ketik dulu ini ya, pengalaman libur sekolah ya. Jadi anak-anak sudah bisa ngetik kan, jadi ketik biasa dulu, pengalaman libur sekolah. Nah ya, buat di tengah-tengah ya. Jadi gunakan yang persis ini ya, filter ya. Nah, kemudian Pak Guru lihat dulu ketiknya yang sekarangnya. Nah, jadi anak bisa diketik langsung ya, atau supaya lebih cepatnya ya, karena mengetiknya kan anak sudah bisa ya. Jadi yang permasalahan kan bagaimana cara mengisi gambar ya. Ketik dulu ya. Cepatnya Pak Guru copy dulu ini ya, supaya tidak terlalu lama ya. Jadi ya seperti itu, buat kata kiri kanan ya, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya ya, kalau anak-anak membuat word art-nya ya, word art-nya ini tinggal di blok aja, yang di blok aja ya, blok gitu ya. Setelah di blok itu anak-anak masuk ke menu insert ini ya, insert ini ya. Kemudian di kanan ini ada word art ya. Klik dulu ini, nanti anak-anak senangnya yang mana, tinggal pilih ya, tinggal pilih. Jadi kita dipilih misalnya pakai yang ini nah, ya. Nah, kemudian bisa diatur besar kecilnya ya, supaya nampung. Ini bisa dikecilkan dikit. Nah ya, ini dulu supaya ya.
Nah kemudian juga nanti anak-anak kalau ingin supaya mengatur ya posisinya ini ya kita atur dulu ya. Ya. Nah selanjutnya kalau anak-anak mau mengatur modelnya ya, jadi bisa diklik masuk ke format ini. Nah, masuk format ini. Nah setelah itu masuk ke ini ada modelnya ya. Jadi bisa masuk ke kalau mau mengubah warna hurufnya ini bisa diklik ini ya. Ya. Nah dia bisa diubah warna-warna hurufnya. Ya. Nah, ini. Ya, kuning ya. Itu ya. Nah kalau mau supaya warnanya tidak sama ya, misalnya sebagian ini blok ya, blok ya, mungkin per kata di warna ya boleh juga ya. Misalnya ini warnanya pakai hijau, nah, ini warnanya pakai merah ya, merah ya. Nah ini warna kuning ya. Nah sebelum demikian ya, kalau anak mau mengisi supaya kotak ke outline-nya ya bisa juga ini. Nah ini juga boleh ya. Outline-nya bisa diisi misalnya kalau pakai hitam. Nah ini outline-nya. Outline itu garis pinggir hurufnya ya. Garis pinggir hurufnya sama warna hitam enggak ya. Ya. Kalau mau merah ini merah. Jadi garis pinggirnya. Ya. Jadi garis pinggir hurufnya. Jadi kalau anak-anak mau ingin supaya kelihatan boleh dipertebal ini dengan cara memilih ini ya, garis outline-nya. Jadi bisa dipertebal. Nah, ini. Ya. Jadi kita ubah di warnanya supaya lebih tahu deh. Nah, ya. Jadi di ini sekarang terlalu tebal ya. Kalau terlalu tebal nanti dia mencampur ya. Nah, ya. Ya. Jadi garis pinggirnya itu namanya outline. Nah kemudian text aspect-nya ya. Jadi ini bisa digunakan shadow ya kayak ini ya. Ini atau bisa juga pakai shadow, kemudian ada ini. Kemudian kalau mau membentuk itunya ya ini ya diganti ini, nah, ini bisa dirubah-rubah ya. Nah, untuk ini atau yang untuk yang ini ya bisa dirubah-rubah modelnya ya. Kalau mau bentuk supaya yang lingkarannya ini atau juga bisa cari yang lain, tinggal dipilih aja menurut. Nah, kalau seperti yang di soal-soalnya itu seperti ini. Nah, ya. Nah itu namanya word R-nya ya. Jadi bisa dipindahkan. Nah ini ya. Nah bisa juga anak mau word yang lebih besar yang tinggal di seni ya. Nah itu untuk menyisipkan word art ya. Kalau ada anak mau mengisi supaya ini ada feel-nya yang berwarna ya, bisa juga diisi dengan mengisi sini. Ini ada feel-nya ya. Feel-nya itu warna background-nya. Warna background-nya nah seperti ini. Ya. Jadi bisa dibuatkan seperti itu. Nah kalau yang ini shape outline ini beda dengan text outline. Kalau text outline ini garis pinggir hurufnya. Kalau shape outline ini garis pinggir kotak backgroundnya ya. Misalnya kita pakai warna yang hitam, hitam ya. Kemudian garisnya kita pakai tebal. Ini bisa dibuat kayak kotak. Nah itu anak-anak tinggal dicoba-coba, dirubah-rubah. Jadi dalam rangka untuk lebih bagus tampilannya ya. Nah itu untuk mengisi word R-nya ya. Jadi anak-anak bisa kalau ingin membuat lagi caranya tadi insert,
masuk ke outline ya. Tinggal pilih modelnya yang mana ya. Nah, itu yang outline. Nah, kalau menyisipkan gambar ya sama seperti kemarin, sama juga caranya masuk insert. Nah, insert gambar itu ada dengan dua cara, dengan picture ya, picture juga dengan clip art ya. Ini yang picture itu bisa menyisipkan gambar itu melalui di luar ya, eksternal dari komputer ya, bisa diambil dari foto ya, bisa diambil dari scanner ya, bisa diambil dari Google ya. Sedangkan yang clip art itu gambar-gambar yang sudah disiapkan dari aplikasi Office-nya ya. Bisa secara internal, juga bisa diambil dari Office yang internetnya ya. Nah, kalau kita coba misalnya yang picture kan udah pernah ya, yang kita coba yang clip art ini. Nah, ini sudah ada tampil di kanan. Nah, kemudian anak-anak bisa menuliskan apa yang mau dicari ya, isinya apa yang mau dicari. Nah, misalnya ini mencari study from home ya, bisa di foto ya, go muncul. Nah, ini dibongkar langsung ke website office.com-nya ya. Nah, kemudian anak-anak tinggal cari. Tapi kalau yang dicari di internal tanpa online ini dimatikan ya. Cari yang di offline-nya, nanti berarti dia ada ya. Mungkin yang ada, mungkin coba cari nah, itu ada ya, ada ya, yang offline. Kalau yang online-nya nanti bisa diisi ikut office.com-nya ini supaya masuk ke internet itu ya. Nah, kemudian kalau ingin memasukkan gambar ya, tinggal diklik ini ya, yang mana mau dimasukkan, tinggal klik. Nah, itu ya, jadi masuk. Nah, sama seperti yang dulu ya. Setelah gambarnya masuk ke lembar kerja ya, langkah selanjutnya supaya mudah diedit ya, anak-anak tinggal masuk ke text wrap nih ya, fintech ya, supaya anak-anak bisa mengaturnya ya. Bisa jadi standarnya itu inline ya, inline WinText ya. Tapi kalau mau supaya mudah diedit ya, dipindahkan ya, bisa menggunakan square, stick atau round ya. Jadi bedanya yang square ini, kalau square itu dalam bentuk kotak ya, bentuk kotak ya. Kita coba ya di supaya tahu bedanya ya. Jadi kecilkan dulu. Nah, ini kalau mengecilkan dan membesarkan gambar kan sudah bisa. Jadi kalau mengecilkan membesarkan dua sisi, taruh di pojok nih. Nah, ya. Kalau mengecilkan, taruh di pojok juga sama, taruh ke dalam ya. Kalau memindahkan, usahakan muncul panah berkepala 4. Nah, ini. Nah, ini. Dia dalam bentuk kotak ya, bentuk kotak. Ya. Kalau yang model yang pilihannya yang square ini, ya. Kalau yang tag ini sudah agak masuk dia. Jadi sudah ada lubang seperti ini, dia sudah masuk ya. Ya. Jadi tag-tagnya itu kan masuk ke celah-celah. Ya. Beda dengan yang model yang square. Kalau yang tag yang ini yang masuk kan, kemudian yang throat ya sama juga, hampir sama dengan tag. Nah, ya. Anak-anak bisa coba satu persatu ya. Kemudian ya kalau mau menggunakan yang berudah ke top and button itu memisahkan ya. Jadi gambarnya di tengah-tengah ya. Ya dia tagnya ada di atas, kemudian ada di bawah ya. Dengan top and button ya. Kalau yang backend tag ya, itu sebagai background ya, jadi dia akan berada di belakang tagnya sebagai background ya. Nah, sedangkan yang satu lagi ini ada yang in front of tag, berarti dia berada di depan tagnya ya. Jadi gambarnya akan menutup tagnya, tetapi tidak akan mengganggu posisi tagnya ya. Beda dengan yang menggunakan yang square ini, dia akan mendorong. Nah, jadi tagnya didorong ke samping atau ke kiri ya. Tapi kalau yang in front of tag dan behind tag itu tidak akan mengganggu, tetapi dia posisinya berada di depan tagnya ya, untuk yang in front tag, sedangkan yang behind tag itu ada di belakang ya. Nah, itu untuk pengaturannya ya.
Jadi anak-anak itu cara untuk mengatur posisi gambarnya. Jadi setiap anak memasukkan, jadi anak-anak tinggal edit dengan menggunakan wrapping technique ya. Nah kalau tidak muncul ya seperti ini kan tidak muncul ring tagnya ya, itu anak-anak klik dulu gambarnya. Nah, klik gambarnya dulu. Setelah diklik gambarnya akan muncul yang wrapping tag untuk mengatur posisi gambarnya ya. Nah setelah diatur, jadi anak-anak bisa dipindahkan seperti ini ya. Posisinya bisa dipindahkan dari mana diatur ya, mau ditaruh di data sendiri ya. Nah setelah demikian anak-anak juga bisa mengatur gambarnya ya, bisa dari kiri. Di sini kita mengisi koleksi ya, koleksi gambarnya mungkin lebih supaya lebih bagus tampilannya bisa kayak ini. Nah ya, ini bisa dibenarin ya, atau tidak isi bayangan juga boleh kayak ini. Nah ya, kalau mau diisi bayangan, nah ini ya. Nah ini warna ya. Nah warnanya apa? Apakah senang yang warna kuning? Nah ini ya. Yang senang yang warna hitam. Nah, yang senang warna biru atau hijau ya. Nah kemudian di sebelah kanan juga ada yang ini untuk mengatur picture style-nya ya. Style gambarnya ya bisa diatur ya. Ini bisa ditampilkan lagi. Anak-anak senang yang memakai bingkai ya atau enggak ya, misalnya enggak bingkai. Nah ini bingkai ya. Kalau mau ngatur ke model yang ini, nah ya. Kalau mau ngatur yang model lingkaran jadi lingkaran. Nah, jadi bisa dirubah-rubah ya. Jadi anak-anak bisa diatur posisi stylenya ya. Senangnya yang model yang mana nah, jadi diatur ya. Nah bisa juga ini ada border ya, border gambar lucu ya. Nah bisa juga diisi bordernya, jadi bisa menggunakan warna ya. Nah, itu ya. Bordernya juga bisa ditebalin ya ke warna ini. Karena dia ada efeknya ya, jadi dia gitu. Coba kita kembali ke standar. Nah, ya. Kita isi border ya. Isi border juga kalau mau lebih tipis kalau mau lebih tebal ada yang dirubah. Kalau mau putus-putus juga bisa nih, tinggal anak pilih yang garis putus-putus ini. Nah ini yang efeknya ya, ada efek. Jadi gambarnya juga bisa diisi efek kayak gini. Nah, atau model yang ini. Ya. Nah, ya, itu efeknya juga bisa kayak gini, jadi diatur posisinya. Itu juga bisa misi shadow ya, shadow bayangan ya. Nah, ya. Jadi anak bisa diisi efek. Nah itu anak-anak jadi bisa coba ya, nanti coba dibuat pengalamannya selama liburan ini, ditulis ya, diketik ya, misalnya pengalaman membantu orang tua di rumah ya selama masa pandemi COVID ya, dirangkum ya, mungkin sudah hampir setahun ini ya, bisa ditulis. Setelah itu diisi gambarnya ya, isi gambarnya. Kemudian setelah itu anak-anak tinggal diedit ya, isi textnya, isi fotonya ya,
sehingga lebih ini ya. Jadi bisa di itu ya. Kalau anak-anak mau mengisi gambar melalui yang lebih lain ya, juga ini mulai juga isi misalnya tadi belum ya. Dicari gambar-gambar ya, kali ini ya. Nah, ingat seperti tadi ya. Jadi begitu anak-anak masuk gambar, jadi langkah selanjutnya kalau mau kecil boleh dikecilkan dulu ya, kecilkan dulu ya. Setelah dikecilkan, nanti langkah selanjutnya masuk ke wrapping teknik. Jadi edit, apakah menggunakan square, apakah menggunakan dig ya, silakan ditata lagi. Nah, dia atur ya, diatur posisinya sehingga tampilannya lebih bagus ya. Nah, itu cara untuk memasukkan word art ya, gambar ya, sehingga nanti hasilnya yang Anda harapkan itu naskahnya lebih bagus ya. Misalnya dalam hal membuat karyangan ya, atau karya tulis ya, membuat karangan yang Anda kerjakan di rumah ya, ataupun juga tugas-tugas yang dikasih oleh bapak ibu gurunya ya. Nah, demikian, nanti kita lanjutkan lagi untuk kreasi-kreasi yang berikutnya lagi ya. Nah, itu kita sambung di bagian yang berikutnya ya.